Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu. Pertolongan-Mu kami boleh alami, nikmati bersama. Sepanjang malam kami boleh lewati, boleh beristirahat dengan baik. Pagi ini kami bangun, menikmati hari yang baru semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami bersama untuk mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah mewariskan perilaku yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam bagian ini dikisahkan tentang raja-raja Israel dan Yehuda yang selalu dilengkapi dengan catatan tentang perilaku raja-raja tersebut. Catatan tentang perilaku para raja selalu mengungkapkan penilaian tentang apakah kehidupan raja-raja itu dipandang benar atau jahat di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kisah para raja Yehuda dan Israel itu merupakan pembelajaran bagi kita saat ini, agar kita tidak mengikuti jejak raja-raja yang jahat, melainkan kita didorong untuk hidup secara benar di hadapan Tuhan dengan mengikuti teladan raja yang hidup secara benar itu. Nah, Asaria, anak Amasya, atau disebut Usia dalam 2 Tawarik, adalah mula-mula melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan itu diwarisi dari ayahnya Amasya. Akan tetapi, kesuksesan yang ia raih membuat ia menjadi tinggi hati. Lalu ia berubah setia kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menimpakan tula berupa penyakit kusta kepadanya sampai hari kematiannya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1-7 dan dalam 2 Tawarik 26 ayatnya yang ke-16. Nah, raja-raja Israel berikutnya yaitu Sakaria, Salum, Menahem, Pekaya, dan Peka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena para raja Israel tidak menaati perintah Tuhan, kerajaan Israel makin lama makin gagal menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, Yotam anak Asaria, cucu dari Amasya, raja Yehuda, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yotam menjadi kuat karena ia mengerahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kisah dari semua raja ini meninggalkan catatan penting sesuai dengan cara hidup mereka, dan semua itu ditulis menjadi kisah yang menjadi warisan tersendiri. Apa yang dikenang oleh orang lain tentang diri kita? Penulis kitab Amsal mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang kita tinggalkan? Warisan karakter yang baik dan iman yang teguh, atau perilaku yang buruk dan jauh dari Tuhan? Itu ditentukan oleh perilaku kita saat ini, sampai saat kita menutup mata. Karena itu, jagalah perilaku dan iman kita kepada Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan dan kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui warisan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan menolong kami bersama menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, dengan mengisinya, dengan melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga menjadi warisan baik bagi orang-orang di sekitar kami.
Berkati kami menjalani hari ini, apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.